enak ya jadi papa garlit datang ke Indonesia cuman bawa perkutut gitu kan, nggak bawa apa-apa. Itu bagi orang yang sirik. Tapi bagi kenyataan dia harus ninggalin ibunya. Dia tuh anak satu-satunya, ninggalin neneknya, anak satu-satunya, ninggalin negaranya demi anaknya. Itu nggak gampang sih bagi aku. Dan apa ya, kalau soal bawa perkutut dan nggak, aku tuh kenal dia loh, aku tahu dia. Ya nggak semua bule ya, tapi kalau bule yang memang punya pendidikan yang baik, yang memang dia tuh di sana biasa bekerja, dia nggak mungkin mau kondo terus. Karena aku udah bilang ke kalian, bule walaupun nggak bekerja itu dibiayai pemerintah. Tapi setelah aku pelajari, si Luka tuh udah bikin usaha, dia mau bisnis. Kemarin makanya sampai aku sponsori laptop biar dia semangat gitu loh. Kita sebagai couple kan harus support each other ya. Aku lihat dia tuh ada loh effortnya. Jadi bukan yang mau kondo banget. Mau kondo banget itu dia itu sama sekali tidak bergerak. Ketika kita bilang, kamu, contoh gini, aku pernah kenal Mokondo loh. Dia tuh kerjanya tuh tidur terus. Tapi si Luka enggak loh. Dia tuh jam 7 pagi udah bangun. Kadang jam 6 subuh dia udah bangun loh. Dari situ aku lihat dia bukan pemalas. Malah lebih malas aku. Aku bisa bangun jam 10, jam 11 loh. Tapi karena aku bekerjanya malam kan. Aku tuh jam 3 malam, jam 4 aku masih kerja. Jadi kita beda jam. Si Mokondo yang aku cerita itu tidur terus sampai aku bilang, aku modali dong kamu itu bikin kayak gerobak bakso, bikin kayak apa. Dia tuh bener-bener tidur, dia nggak mau yang lain kerjaannya selain yang nyantai ngerokok. Itu bener-bener Mokondo, udah mukanya pas-pasan Mokondo. Dia tidak ada pergerakan yang signifikan. Itu yang namanya Mokondo, perkutut doang. Tapi kalau Luka, dia tuh masih mau loh belajar. Bahkan dia masih mau kayak bener-bener mendalami sebuah ilmu, masih mau ada kemajuan. Dan ternyata ada progresnya, dia mulai dapat uang. Jadi aku tuh menilai, laki ini mau maju. Tapi kalau yang tidur terus, ini pemalas kelihatan gitu loh. Yang dibilangin gak ada mau. Kita kan bisa membaca ya ketika ada Mokondo yang mau berusaha sama enggak. Jadi kalian harus lihat ketika punya pasangan, dikasih tahu, dinasehati, dimodali, diapain aja dia memang kerjaannya tidur, udah itu tuh biar aja dia hidup sama tidurnya. Ngapain juga kita hidup sama Mokondo. Tapi kalau orang itu kita nasihati masih mau maju bersama, terus pola pikirnya masih bagus, terus dia ada kayak keinginan, itu bisa kita lihat. Jadi walaupun kita sebagai perempuan uangnya lebih banyak, kalau orang ini masih mau dengerin nasihat, berarti dia masih manusia. Tapi kalau kerjaannya turu terus, apa yang harus kita banggakan dari dia? Jadi Mokondo itu tipenya yang udah nggak bisa dibilangin, itu bener-bener Mokondo. Tapi kalau laki-laki masih mau maju karena dia ekonominya lebih rendah daripada kita nggak bisa bilang dia Mokondo loh. Namanya rezeki orang nggak sama loh. Dan ibaratnya pengalaman hidupnya si Papa Garlit sama aku tuh beda. Aku udah kemana-mana. Aku ibaratnya udah start bisnis dari umurku 20 tahun. Sedangkan dia biasa kerja dengan perusahaan orang. Itu aja udah mindset dan pola pikir kami itu udah gak sama. Jadi aku juga sering nemuin orang-orang cewek lebih pintar daripada cowok. Itu kan kepintaran dari pengalaman kita, kemauan kita. Sedangkan dia mungkin beda. Kadang orang mungkin pintar secara akademik tapi gak pintar secara marketing. Sedangkan aku dari dulu aku tuh belajar yang namanya marketing gitu loh. Jadi gak bisa dibilang Mokondo.